Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atun dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Islam adalah agama yang indah dan sempurna. Semua syariatnya dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Dan kemaslahatan terbesar adalah menjaga 5 perkara penting, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Beliau menegaskan bahwa seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syariat itu diletakkan guna menjaga 5 kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Di antara bukti nyata penjagaan Islam terhadap akal adalah pengharaman khamr atau minuman keras yang terbukti merusak akal. Khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan, baik dari benda padat atau yang benda cair, apapun namanya, baik miras, narkoba, minuman keras dan sebagainya. Syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan minuman khamr sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga hadis yang sahih, ijma' dan akal sehat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Maidah di ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya haram. Nabi juga SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, la yadkhulul jannah mudminu khamrin, bahwa pecandu khamr itu tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Para ulama telah bersepakat, jumhur bahkan ulama a'immatul arba'ah, bahwa khamr hukumnya haram dan termasuk minal kabair, dosa-dosa besar. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Siapa yang meyakini khamr halal maka dia kafir.
Imam Nawawi Asy-Syafi'i berkata khamar hukumnya haram berdasarkan Al-Quran. Demikian juga hadis mutawatir dan ijma'. Hal ini sebagaimana beliau tegaskan dalam kitab Raudhatul Talibin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khamar adalah induk segala macam kejahatan dan perbuatan keji. Seseorang yang mabuk maka rawan terjerumus dalam perzinahan, pembunuhan, tawuran, dan kriminal-kriminal lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, la tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Janganlah engkau minum khamar karena ia adalah kunci segala keburukan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan derajat hadis hasan, al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair man syaribaha waqa ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Khamar adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Barang siapa meminumnya ia bisa berzina dengan ibunya, bahkan saudari ibunya dan saudari ayahnya. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa khamar adalah induk dari segala kejahatan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Maka barang siapa yang meminumnya, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Dan apabila dia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagai matinya orang-orang jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan derajat hadis yang hasan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Islam melarang khamar karena mengandung kerusakan yang sangat banyak sekali yang diinginkan oleh syaitan. Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi. Jamaah Jumat rahimakumullah, Islam mengharamkan khamar untuk menjaga akal dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, akal yang waras akan menerima keharumannya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ketahuilah, seandainya saja tidak ada dalil yang menegaskan bahwa minuman khamar adalah haram, tentunya akal yang sehat akan menganggapnya buruk. Bagaimana tidak? Bukankah khamar akan merusak akal seorang sehingga menjadikannya seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang? Di antara mereka ada yang ketika mabuk bermain dengan najis, air muntah dan kotoran. Oleh karena itu banyak di antara orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang mengharamkan khamar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jika ada yang mengatakan bukankah khamar ada manfaatnya karena untuk peningkatan dan pemulihan ekonomi, maka kita jawab, ini adalah cara berpikir yang keliru. Karena adanya suatu manfaat bukanlah berarti perbuatan tersebut pasti benar dan diperbolehkan. Tetapi hendaknya yang kita pikirkan adalah apakah hal itu dibolehkan dalam agama yang mulia ini ataukah tidak. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi, maka katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa pada khamar dan perjudian itu memang ada manfaatnya, tetapi kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya, sehingga diharamkan jamaah sekalian. Dari sinilah dikenal sebuah kaidah fikih yang kalau kita belajar kaidah usul fikih disebutkan ada kalimat dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Membendung kerusakan itu jauh lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hendaknya kita ingat bahwa kita sekarang di musim pandemi dan bencana kian bertubi-tubi. Hendaknya kita berusaha kembali kepada Allah, bertaubat, menyibukkan diri dengan ibadah, bukan malah menyemarakkan gemerlap kemaksiatan dan dosa yang bisa mengundang turunnya bencana. Rasulullah SAW menegaskan
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, yakunu fi hadhihi al-ummah khasfun wa qadhfun wa maskhun. Qalu ya Rasulullah wa mata dhalik? Qala idza dhaharatil ma'azif wa katharatil qiyan wa syurbul khumur. Di tengah umat ini akan ada azab berupa pembenaman ke dalam bumi, perubahan wajah dan hujan batu. Seseorang dari kalangan muslimin bertanya, wahai Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Rasulullah menjawab, jika telah bermunculan penyanyi wanita, alat-alat musik dan miras yang diminum. Demikian juga disebutkan oleh Malik Al-Asy'ari, berkata Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihimul arda wa yaj'alu minhum al qiradata wal khanazir. Akan ada sekelompok manusia, kata Rasulullah SAW, dari kalangan umatku yang minum khamr, dan mereka menamainya yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamainya khamr tersebut bukan dengan nama khamr. Didendangkannya nyanyian pada mereka dan biduan wanita, maka Allah tenggelamkan mereka ke bumi dan jadikan di antara mereka kera dan waliyadzubillah al-khanazir, babi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dengan derajat sahih. Demikian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bentuk keburukan dan kerusakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dan segala macam bentuk ujian dan musibah yang menimpa kaum muslimin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al mab'uuts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Ma min khairin illa wa dallana 'alaihi wa ma min syarrin illa wa hadzarana minhu. Salawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-mayamin wa ala man iktafa atharuhum wa sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usina wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita tahu haramnya miras dan bahayanya, maka tidak boleh bagi siapapun untuk berpartisipasi dalam peredaran dan bentuk pelegalan miras, karena ini termasuk bentuk tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Rasulullah bersabda saat Fathu Makkah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan, bangkai, babi dan berhala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga Nabi SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyrah, asiriha wa mu'tasiriha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulah ilaih wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila thamaniha wal mushtari laha wal mushtarahu taratu lahu. Rasulullah SAW melaknat 10 golongan dengan sebab khamar ini. Baik orang yang memerasnya, yang kedua orang yang minta diperaskan, yang ketiga orang yang meminumnya, yang keempat orang yang membawanya, yang kelima orang yang minta diantarkan, yang keenam orang yang menuangkannya, yang ketujuh orang yang menjualnya, yang kedelapan orang yang makan hasil penjualannya, yang kesembilan orang yang membelinya, dan yang ke-10 orang yang minta dibelikan. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita patut bersyukur dan bergembira bahwa hari Selasa yang lalu Presiden kita,
Bapak Insinyur Haji Joko Widodo telah mencabut perpres legalisasi investasi miras. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing para pemimpin kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari segala macam bentuk kerusakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan membimbing para pemimpin kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.